when you're spending every day on your own. And here it goes. I'm just a kid. Ya, oke. Selamat datang di podcast Bawa Diri, podcast yang akan membahas cerita-cerita patah hati. Pertama kita perlu klarifikasi nih, patah hati itu apa? Karena dalam mindset kebanyakan orang Indonesia kan berpikirnya kalau dibilang ini cerita-cerita patah hati, wah berarti tentang diputusin atau di PHP-in atau gitu-gitu. Padahal enggak kan? Enggak dong. Ya, menurut Ayu patah hati itu sebenarnya apa sih? Patah hati itu adalah salah satu momen-momen ketika kita paling banyak belajar. Oh. Menurutku gitu. Tidak menjabarkan. Dibiarin kan buat aku. Ya, oke. Kalau menurut saya sih patah hati itu sebenarnya bisa dipakai untuk menyebut semua situasi di mana kita sedih dan kecewa ya. Misalnya kalau di luar negeri mereka nggak pakai kata broken heart itu atau it breaks my heart atau it breaks your heart itu cuma untuk situasi percintaan aja. Tapi kalau ada orang misalnya anak kecil terus dia cerita keadaannya memilukan atau mengharukan itu it breaks your heart, itu bikin kita patah hati juga gitu. Atau dengan orang tua gitu ya, kita bikin karya nih, sesuatu gambar atau mungkin rakit Lego gitu, bagi kita itu achievement gitu. Terus sama orang tua kita nggak dihargai, itu juga patah hati gitu. Jadi semua situasi, nggak hanya yang romantis, tapi semua situasi di mana kita sedih dan kecewa itu patah hati. Gitu. Jadi topik kita bukan soal yang romantis-romantis saja. Bahkan mungkin kayaknya kita akan menghindari topik romantis. Iya betul, karena kita sama sekali nggak romantis. Dan sudah terlalu pasaran. Ya betul, ya nggak ngatain. Nggak ngatain ya, tapi Nggak ngatain, cuman stating facts aja. Oke. Nah, untuk episode pertama hari ini kita akan bahas tentang patah hati waktu SD. Menurut saya waktu berada di usia SD itu adalah usia pertama kalinya kita punya kesadaran tentang sekitar kita. Sebelum masuk SD kan kita masih occupied sama yang terdekat doang ya, cuma sama orang tua gitu. Taunya ya itu aja. Nggak punya kesadaran bahwa di luar diri kita dan keluarga kita tuh ada unit lain. Nah, tapi jarang juga di usia ketika kita baru pertama belajar mengenali lingkungan kita secara sadar, itu terjadi hal-hal yang bikin kita patah hati atau trauma malah. Nah, jadi hari ini kita akan sharing tentang pengalaman traumatis atau pengalaman yang bikin terbawa sampai sekarang, yang sampai mempengaruhi bagaimana cara kita membawa diri sampai sekarang gitu. Tapi terjadinya waktu SD. Nah, cerita pertama dari Ayu, apa nih pengalaman traumatis waktu SD-nya? Aku dulu ya. Iyalah, masa saya lagi kan saya udah bukan. Oke. Aku paling memulai dari yang basic lah gitu. Yang menurutku kalau ya most people, kalau nggak semua gitu, pasti pernah ngalamin. Apakah itu bully? Kayak siapa sih yang nggak pernah dibully? Atau mungkin siapa tahu dari yang dengerin ini pernah juga ngebully gitu ya. Kayak gitu. Yeah. Nah, di sini aku posisinya bukan sebagai tukang bully tapi orang yang pernah dibully gitu. Masalahnya ya bullying ini apa ya? Ya membekas. Ya benar sih, membekas. Dibilang trauma ya ke bawah gitu. Berpengaruh juga dalam cara aku membawa diri gitu kan. Dibilang trauma enggak sih, kayaknya aku terlalu gengsi untuk menyebut itu sebagai bikin aku trauma gitu kan. Tapi ya gitulah. Kalau sejauh aku bisa mengingat, pertama kali aku ngerasain atau aku ngeh gitu yang namanya dibully itu adalah ketika ya SD. Tapi justru lucunya kebanyakan pengalaman bully itu gitu bukan terjadi di lingkungan SD-nya. Maksudnya bukan dilakukan sama teman-teman SD gitu. Tapi bisa tebak nggak di mana? Di TPA. Oh, pengajian makanya gitu. Jangan ke TPA kayak saya. Ya. Itu makanya para orang tua jadilah orang yang pandai dalam beragama supaya anakmu tidak harus pergi ke TPA dan mengalami bullying gitu. Nah, mungkin gini ya kalau aku sotoinya gitu, mungkin karena di SD itu teman-teman tuh lebih kenal sama kita gitu, lebih ya lebih tahu gitu, bahkan mungkin orang tuanya saling kenal juga gitu, jadi mungkin jarang gitu dibully langsung sama teman SD. Bukan berarti nggak ada, tapi jarang gitu. Ya, kita kan membuli, bukan kita sih ya, orang-orang tuh membuli apa yang nggak dia kenal, orang-orang membenci apa yang nggak mereka kenal kan, tak kenal maka tak bully gitu. Nah jadi di pengajian nih gitu. Dari mana ya aku mulai? Banyak nih soalnya. Yang paling berkesan aja, aku biasanya tuh dulu dibully tuh soal fisik gitu. Karena rambutku ikal. Rambut. Rambut gitu. Jadi aku tuh kalau jalan kaki ke TPA, wah kan banyak tuh anak-anak pada main bola lah, pada apa gitu. Main bola gitu, tapi ketika ada yang lewat, tapi kan tuh pakai kerudung ya gitu. Itu
sorry, agak salah. Enggak, ada dua macam. Yang rambut dulu Oke. deh, yang rambut. Kalau Oke. yang soal rambut itu waktu SD di ketika mau jalan ke SD, aku kan juga jalan kaki tuh ke sekolah. Nah, Mhm. ya ini biasanya dari anak-anak yang emang bukan teman SD-ku juga gitu. Terus kayak Oke. yang ngatain lah, oh keriting keribu gitu. Nah, aku menjadi seorang anak SD yang masih polos, kayak aku cuma bisa kayak aku dikatain keriting keribu gitu, berarti keriting keribu itu jelek gitu kan. Oh, oke, Berarti oke. berarti aku mempunyai sesuatu yang jelek gitu. Bahkan lebih ekstremnya lagi, berarti aku jelek kayak gitu, rambutku Oke. jelek kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke tadi soal pengajian. Kalau mau jalan ke pengajian tuh ya. Jadi selain rambut, gimana ya? Aku ini memang apa ya? Aku aware bahwa aku nggak memenuhi standar kecantikan orang Indonesia lah gitu. Dan it's fine. Ya, It's a fact gitu, kayak ya. wajahku Harus kulit lebar. putih gitu ya, rambut Iya gitu. Aku lurus. nggak putih, aku kuning langsat gitu. Terus Hmm. wajahku lebar nurun bapakku, rahangku kuat gitu. Tapi sekarang justru ini jadi fitur yang bikin banyak orang apa ya, dibilang tertarik dalam arti kayak gue kira lu orang Batak kayak gitu karena tegas gitu kan. Karena aku bercandain, iya gue orang Batak gitu, aku bilang Apa gitu. marganya? Kayak gitu. Atau yang kelihatan juga nih jidatku lebar. Dulu aku waktu SD nggak apa ya, nggak berani mention semua ini karena menurutku semua itu adalah definisi jelek gitu. Nah waktu jalan kaki ke pengajian, bocah-bocah pada ngatain gitu hal-hal yang ya ada beberapa yang sampai sekarang aku masih nggak mau ngucapin gitu karena masih terdengar, dibilang menyakitkan enggak, tapi it's just weird gitu untuk diucapin gitu, kayak gitu adalah. Terus yang lebih kocak lagi, udah nyampe pengajian nih ya kan, Hmm. niatnya mau ngaji gitu kan, Hmm. ada satu anak cewek yang dia tuh kalau jadwal kami lagi barengan atau kalau ya kami lagi bersinggungan misalnya kayak lagi setor bacaan kayak gitu, Hmm. terus pas balik itu kayak suka ngejek, suka bilang kayak, Oh, ayo pala lo tuh gede banget gitu gitu. Nah, oke. pala lo Jawab makin dong, itu tandanya pinter. nah dulu karena aku belum tahu aku pintar ya gitu. Oke. Iya, 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 iya. At least aku belum tahu aku lebih pintar daripada dia gitu. Jadi Iya, iya. kayak aku kayak ya udah gitu. Ya aku menjauh aja kayak gitu. Pala lo tuh gede banget gitu. Besoknya Oke. begitu lagi, ntar saban hari begitu lagi. Oke. Tuh, terus pas lagi bulan puasa nih, bulan puasa beda lagi, ini juga kocak. Ada cowok, anak cowok lah gitu, dia juga di pengajian yang sama gitu sama aku. Hmm. Dia suka, jadi kalau aku lewat, dia tuh suka nyanyi susu sapi nasional Apa atau hubungannya? maki bau. Dia tuh mau ngatain aku, sorry, maksudnya dia mau ngatain aku gendut kayak sapi gitu. Maksudnya dia mau ngatain aku begitu. Padahal faktanya, pertama, kalaupun gemuk ya nggak apa-apa. Kedua, yang lucunya, berat badanku ya segitu-gitu aja. Maksudnya bentuk badanku begitu-begitu aja, bukan yang apa ya, gemuk atau tambun gitu. Dan ketiga, Hmm. lucunya, yang gendut tuh dia, kayak gitu. Dan Oke, oke. dia tuh setiap kali kayak ngatain gitu, entah pulang sholat tarawih, entah kalau lagi pulang ngaji, itu pasti sama teman-temannya. Kayak gitu. Oh. Udah kebayang lah ya polanya. Kayak gitu. Sampai ya itu berlangsung lama, mungkin selama aku kelas 4, 5 ya antara itulah gitu. Aku kan di TPA tuh dari kelas 2 SD sampai kelas 6 gitu. Jadi ya mungkin adalah Oke. 2 tahunan, setahun 2 tahun ngalamin itu deh, aku lupa antara kelas berapa gitu. Tapi ya cukup lama yang jelas gitu. Bisa ngaji berarti Ayu ya? Ya bisa lah untuk ngambil nilai waktu SMA mah. Bisa. Oke. Mm-mm, Bagus. Bagus. bisa. Terus emang itu jadinya manifest jadi apa ke cara kamu membawa diri sekarang? Pengalaman traumatik yang seperti itu waktu SD. Oke. Pengaruhnya jadi apa kalau ke sekarang? Jadi tadi kayak yang aku bilang, pengalaman patah hati itu bikin aku belajar. Mhm. Nah, cuman uniknya adalah pelajaran yang aku dapat ketika SD berkembang gitu, berkembang ketika SMP, SMA, sampai akhirnya ketika aku di usia sekarang kayak gini. Ya, memang pola pikir manusia kan akan berkembang seiring dengan pengalaman dan apa ya, pengetahuannya gitu. Hmm. Kalau dulu waktu SD, pelajaran yang aku ambil adalah aku harus tidak terlihat kribo supaya nggak dikatain. Oke. Gitu. Pernah ada satu momen ketika aku pulang sekolah, ingat banget itu hari apa ya? Kayaknya sih hari Sabtu atau ya pokoknya aku lagi pakai seragam pramuka. Aku sama Mhm. temen yang emang setiap hari tuh sering bareng pulangnya jalan kaki. Nah, terus
dia ini badannya memang gemuk waktu itu. Nah, terus adalah ini bocah nggak jelas lagi minum es apa sih itu es buah yang potongan-potongan buah pepaya dan nanas itu tuh. Nah, terus biasa ya anak laki yang bodoh kan suka tahu-tahu ngatain gitu kan. Pas aku lewat, dia tuh kayak nih aduh sorry banget aku ngucapinnya juga aneh gitu ya. Dia bilang, babi air gitu. Kayak gitu. Aku sebagai teman yang ada tendensi gitu ya untuk bersikap heroik, aku tuh kayak apa dianya temanku biasa aja gitu, dia sambil ngata-ngatain, akunya maju, mungkin dia nggak sengaja tapi itu es kesiram ke aku, ke sini. Nah akhirnya dia ikut ngatain lah, pal keriting kribo gitu. Aku pulang sama temanku udah nahan nangis, nyampe rumah aku nangis, aku duduk aja, aku bilang sama bapakku sama mamaku, ayo mau rebonding. Terus dikasih enggak kalau alasan bapakku adalah jangan kan udah kodratnya Allah rambutnya gitu ya. Kalau mamaku lebih rasional gitu alasannya. Nanti kalau rebonding jelek tumbuhnya lagi kayak gitu. Ya sebenarnya sih intinya karena rebonding mahal aja gitu jadi nggak dikasih. Terus balik lagi harusnya mereka nawarin pakai sampo dong. Ini aja cuma pakai sampo kok gitu kan. Belum iklannya. Belum ada waktu itu. Belum kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke soal pelajaran itu. Tapi seiring waktu SMP, SMA gitu, aku belajar hal lain bahwa orang ngebully itu karena entah mereka sadar atau enggak, mereka insecure. Mereka nggak punya apa-apa yang bisa dibanggain dari dirinya. Jadi mereka pengen terlihat tough gitu. Wah, nih gue bisa gitu. Aku waktu ya SMA mikir kayak gitulah gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kalau aku bisa balik ke masa lalu gitu, ketemu Ayu di pengajian yang tadi dibilang palanya gede gitu. Aku akan ngomong sama diriku sendiri, ya biarin aja emang pala lu lebih gede dari dia. Memang gitu, dia biarin aja. Toh, dan lucu. Dan ini juga pelajaran lain, lucu gitu. Orang-orang yang ngebully, apalagi ngebully soal fisik kita, itu tuh sebenarnya apa ya? Nggak pinter kayaknya. Karena mereka tuh nggak bisa ngasih celaan yang lebih bagus, kayak yang lebih nyelekit kayak gitu. Gitu loh. Jadi kayak, nah yang bilang palaku gede itu kayak dia mau ngatain aku apa ya? Misalnya Oon juga nggak bisa karena nilainya bagusan aku daripada dia gitu. Terus ya aku waktu sekolah kan ya lumayan lah prestasi akademiknya gitu. Jadi kayak itu membuat aku sadar gitu bahwa aku punya value yang jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih bermakna lah daripada sekedar fisik gitu. Ya udah, mungkin ya memang banyak yang lebih cantik, lebih tidak lebar wajahnya gitu. Ya udah, biarin aja kan gitu. Toh aku punya teman-teman yang baik gitu. Aku punya teman-teman yang setia kawan lah istilahnya. Lah mereka apa? Ngebully bareng-bareng, hari ini temennya ini, besok temennya ganti lagi. Kayak gitu. Terus apa ya, kalau dengan pikiran sekolah waktu itu, lu ranking juga enggak kayak gitu. Itu sih. Nah, kalau sekarang berbekal pengalaman itu apa ya? Sekarang mungkin lebih ke ya udahlah, fisik mah cuma lotre gitu. Kalau nggak puas sama rambut, catok aja. Kayak aku catok gitu. Nggak puas sama alis, misalnya alisku kan rada botak di sini. Ya di alis aja kayak gitu. Terus kalau wajah lebar kurang pede, pakai aja concealer gitu. Dan tapi kalau ada orang yang bilang makeup itu menutupi kekurangan atau apa, enggak, aku nggak setuju. Riasan wajah itu seperti namanya ya merias mempercantik apa yang sudah cantik gitu, menonjolkan fitur-fitur yang udah ada gitu. Istilahnya aku udah punya hidung nih, udah ya emang gini hidung, iya udah hidung gitu. Pakai bukan bronzer, pakai highlighter, makin kelihatan bersinar hidungnya. Kayak gitu. Terus kalau sekarang dari semua pengalaman bullying itu ya karena ini boleh ngomong sedikit kasar nggak? Boleh. Boleh. Kalau kata Nadina Amizah kan hidup berjalan seperti bajingan gitu ya. Nah, gimana tuh? Iya ada liriknya gitu. Bun hidup berjalan seperti bajingan katanya. Coba nanti dengerin. Bun hidup berjalan seperti bajingan. Nah, jadi sekarang ya
hidup itu bajingan, ya begitupun kebanyakan orang gitu. Jadi ya biarin aja gitu. Apapun yang ini klise tapi benar gitu. Apapun yang kita lakukan akan selalu ada orang-orang yang nggak suka, akan selalu ada orang-orang yang ya nyari aja gitu kesalahan, kekurangan, bahkan sesuatu yang mungkin menurut kita bukan kekurangan. Kayak Hmm. gitu. Mungkin ada orang nggak suka aku mau ngatain, "Ah, jidat lu jenong." Ya biarin aja, emang jenong gitu. Terus jadinya kayak ya udah hidup aja apa adanya, nggak usah nyari validasi dari orang yang emang nggak akan ngasih validasi gitu. Validasi Hmm. penting, validasi itu berharga. Tapi dari mana dulu nyarinya? Gitu. Dapat validasi dari teman ya menyenangkan, dari orang terdekat ya nggak ada salahnya, toh manusia butuh kok gitu. Tapi nggak usah jadi sampai apa ya, berkeras hati, berusaha banget gitu buat nyari validasi sana sini gitu. Kalau kayak gitu berarti aku nggak belajar. Sama aja, otakku adalah otak anak SD yang dulu sedih karena dibully, palanya lebar. Gitu. Oke, oke. Berarti kalau sekarang pengaruh dari pengalaman yang terjadi waktu SD itu nggak bikin kamu jadi kayak yang super self-conscious sama penampilan, jadi khawatir orang akan melihat kamu gimana gitu? Nggak ya? Jadinya Self, ngaruh ya, nggak ke itu, ke cara kamu menampilkan diri, membawa diri, karena takut nanti diperlakukan dengan cara yang sama atau yang serupa lah, mengarah ke situ juga gitu. Ngaruh nggak? self conscious ada, tapi nggak masa nggak mengganggu gitu ya sampai harus Oke. bikin aku capek gitu. Ya, wajar-wajar aja lah. Gitu. Dewasa sekali. Ya. Nah, itu aja kan ceritanya. Ya, itu dulu episode pertama. Ya, udah kalau aku itu aja. Kalau Kak Prima sendiri gimana? Ada pengalaman unik nggak nih, atau mungkin bahkan traumatis gitu ya waktu SD? Melihat sekarang kan Kak Prima ini, pembawaan dirinya udah mantap, settle, calm and collected gitu. Yang menganggap saya calm and collected hanya yang tidak kenal sih biasanya. Iya, personanya gitu. Kalau sering podcast bareng mungkin nanti lama-lama terungkap. Gimana? Kalau saya, pengalaman traumatis yang signifikan dari waktu SD itu adalah pengalaman yang bikin saya bisa punya statement kayak gini. Saya tuh suka belajar, tapi saya nggak suka lembaga pendidikan. Yeah, I like to study, I love education, but I don't like educational institution. Itu gara-garanya ya kejadian traumatis yang ada waktu SD. Bullying, saya rasa semua orang yang lahir tanpa privilege juga mengalami ya. Yang problematik bagi saya adalah ketika kelakuan itu munculnya dari guru. Oh, guru. Ya. Betul. Jadi menurut saya itu yang salah, keseluruhan personality-nya mungkin yang bermasalah. Jadi mewujudnya menjadi termasuk melakukan bullying ke siswanya. Karena bullying itu pasti punching down kan ke orang yang lebih lemah. Nggak bisa kayak yang lebih powerful gitu. Iya, aku pernah. Bullying ke siswa, terus kalau misalnya dia lagi berada di jabatan yang cukup tinggi di struktur organisasi sekolahnya, itu bullying ke guru yang lebih kecil juga. Contoh kejadiannya tuh kayak begini. Jadi waktu saya kelas berapa ya? Kelas 4 kayaknya. Waktu saya kelas 4, kakak saya itu kelas 1 SMP. Ketika kakak saya kelas 1 SMP, dia merasa perlu les bahasa Inggris. Jadi saya ikutan tuh les bahasa Inggris dengan kakak saya barengan. Gara-garanya karena dari kecil itu udah suka ngomong bahasa Inggris sendiri dulu. Jadi kalau bapak saya manggil itu jawabnya yes sir. Gitu ya, aneh. Nah, ikut les bahasa Inggris nih. Pada saat yang bersamaan, guru wali kelas saya itu menawarkan les di rumah dia. Jadi dia yang ngasih lesnya. Les semua mata pelajaran. Kayak IPA, IPS, kan zaman dulu sekolah gitu ya. Gurunya handle semua kan. Yang nggak di-handle cuma olahraga sama agama kan, baru dikasih juga. Jadi wali kelasnya tawarin les semua mata pelajaran di rumahnya. Guru lain tahu dia ngasih les ya, dan nggak apa-apa gitu. Kayaknya itu praktek yang wajar. Nah, jadi saya ikut 2 macam les nih, les bahasa Inggris itu sama les sama ibu itu. Dan itu udah berjalan 2 tahun. Pas tahun keduanya, saya berhenti yang les bahasa Inggrisnya. Bosan aja. Bosan karena saya satu-satunya anak SD di situ. Yang lainnya SMP? SMA malah. Jadi ceritanya SMA. gini, waktu saya daftar itu levelnya tuh kelas SMP, yang barengan sama kakak saya. Ada anak SD yang daftar kayak 3-4 orang. Terus sebulan pertama hilang 1, bulan kedua hilang 1 gitu. Sampai akhirnya setelah setahun tuh cuma saya yang SD, isinya SMP semua. Terus dia tuh lesnya nggak ada tingkatannya kan, kelas 1, 2, 3. Menurut gurunya, karena bagus,
nggak usah kelas 2, langsung kelas 3 kan. Kelas 3 itu isinya anak SMA. Jadi nggak nyambung. Mau ngapain saya sendiri, bukan nggak bisa ngikutin pelajarannya, tapi lebih nggak ada temennya aja gitu di kelas kan, ngapain gitu. Dan terlalu jauh gapnya. Kalau sama anak SMP masih deket kan, karena masih seumuran kakak saya, masih ada lah yang nyambung gitu bercandanya atau ngobrol. Berhenti lesnya, berhenti gitu aja, nggak datang-datang lagi aja, dan berhenti bayar aja. Nah, pada saat yang bersamaan, les ibu itu juga vakum. Nggak tahu kenapa, karena dia sibuk. Tapi duluan yang les bahasa Inggris ini, jadi yang les bahasa Inggris ini saya udah berhenti 1 semester kira-kira gitu. Les yang di ibu ini udah berhenti, mungkin ibunya vakum sebulan, 2 bulan gitu. Nah, terus ditanya sama guru lain, gimana lesnya? Gitu. Tanya kan. Terus saya jawab nih, udah lama nggak les. Gitu, jawabannya cuma gitu aja, udah lama nggak les. Habis itu teman saya yang barengan, saya bilang udah sekian bulan nggak les gitu. Teman saya yang barengan teman sekelas, baru dia sadar kan, tadi ibu itu nanya les yang mana emangnya? Oh iya, ini nanya les bahasa Inggris apa les yang sama wali kelas ya gitu. Karena mungkin ibu itu mungkin nggak tahu les bahasa Inggris, karena nggak ada di SD itu. Itu kan ditawarkannya ke anak SMP SMA lesnya. Gitu. Baru sadar gitu. Itu kejadiannya di kantin. Nah, habis itu masuk kan, selesai jam istirahat, di dalam kelas dibahas sama wali kelasnya. Apa katanya? Ada tuh, ada tuh yang bilang udah lama nggak les gitu ya kan. Padahal kita kan baru nggak les, baru sebentar karena ibu gini gitu. Jadi modenya dia sindir-sindir gitu. Dan itu berulang untuk kejadian-kejadian sepele lainnya. Jadi yang bagi saya bermasalah adalah kenapa dia tidak melakukan upaya konfirmasi dulu ya? Emang menurut dia saya cuma les di tempat dia gitu. Iya kan? Kan bisa dia sebagai guru harusnya sikapnya lebih dewasa dan mengayomi, tanya, tadi kamu bilang sama ibu itu kamu udah lama nggak les, gitu. Emangnya kita udah lama nggak les ya? Oh, bukan les sama ibu, kan ada ruang untuk anak ya. Tidak perlu jadi bullying di dalam kelas gitu. Betul. Jadinya kan teman-teman yang lain memandang buruk ke saya kan, karena sama-sama les gitu, dan mereka mengidolakan ibu guru ini. Dia tuh terkenal tuh di sekolah saya, diidolakan banyak orang. Udah gitu, yang kejadian lainnya dengan guru yang sama adalah ketika dia punya anaknya sekolah di situ juga. Tapi ya demikian gitu kecerdasan anaknya. Agak susah nih ngomongnya. Iya, terbayang. Oke, semua orang tahu bahwa anaknya tuh harusnya nggak naik kelas. Karena udah kelas besar, kan 1, 2, 3 tuh namanya kelas kecil ya, 3, 4, 5, 6 tuh namanya kelas besar. Udah kelas besar, pasti nggak bisa baca. Oh. Udah kelas 4, 5, 6 nggak bisa baca. Dan cara ibu ini adalah setiap naik kelas nih, anak itu dipasangin sama teman saya yang lumayan pintar, namanya Riko. Dipasangin sama Riko, selalu duduknya berdua. Dan Riko ditugaskan bantuin dia kalau misalnya pelajaran membaca nih, suruh diejain di sampingnya. Aduh. Gitu, PR banget ya Riko, kecil-kecil udah ditugasin. Aku bisa relate sama Riko. Tuh, jadi gitu, naik kelas terus, dan kelakuannya aneh emang anaknya, suka ngebully orang lain. Di kelas saya ada juara kelas, namanya Siska, nggak apa-apa lah ya, sebut merek aja ya. Juara 1 terus. Karena kombinasi beberapa faktor. Kita buka-bukaan aja ya, nih kalau teman-teman SD saya nonton. Kita sama-sama udah dewasa, kita buka-bukaan aja. Kita sama-sama tahu bahwa dia juara 1 terus, bukan karena dia pintar terus. Tapi karena dia juga orang tuanya dermawan. Oh. Ya, kakak beradik sekolah di situ semua kan. Kakaknya seangkatan sama kakak saya, ya udah satu sekolah udah tahu lah. Kayak misalnya acara ngumpul kan, nih orang tua saya kalau kasih bingkisan ke guru tuh kayak mangkok. Ini nih misalnya kayak perhiasan. Oh, wow. misalnya. Gitu. Tapi Siska ini secara fisik lemah, frail gitu kan. Putih, langsing, ya, dan bongkok waktu itu. Kalau sekarang sih cantik, mantap. Oh, nggak dibully berarti, nggak dibully. Sekarang udah nggak ada tuh kayaknya orang yang mau ngebully. Waktu itu, biarpun dia juara 1 dan anak-anak lain kayak look up gitu lah kan, memandang, wah gitu kan. Tapi anaknya ibu ini selalu menargetkan dia untuk bullying, dan bullyingnya fisik. Misalnya di sekolah tuh ada pelajaran olahraganya itu terus kan, kayak main kasti. Nah kalau nggak tahu nih apakah di daerah lain sama cara mainnya. Kan di sana cara mainnya adalah dibagi 2 grup tuh, 1 kelas. Terus semua orang dapat giliran mukul kan. Ya betul, sama-sama. Nah, setelah bolanya terpukul kan, yang jaga kan nangkep bolanya, dan bolanya dilemparin ke
orang yang habis mukul kan, atau orang yang mau lari balik dari base 1 ke base 2 atau dari base 2 ke home-nya kan. Itu anak ibu ini selalu nunggu ketika giliran Siska, dan specifically minta bola terus dia. Kalau itu giliran Siska yang mukul, karena dia udah pasti nggak bisa mukul, bolanya pasti jatuhnya deket, dan udah pasti nggak bisa lari gitu. Yang Minta lempar bola. si anak guru ini. Betul, anak ibu itu. Ah, Ngelemparnya sekuat tenaga gitu. Terus jadi Siskanya tuh setiap seminggu sekali kan olahraga itu. Jadi ini terjadi sepanjang tahun. Setiap itu dia akan cuma pasrah, ya Allah, gitu. Terus dilempar, gitu kan. Nggak ada repercussion-nya, maksudnya nggak ada konsekuensinya dari tindakan yang so-obvious itu, baik dari guru lain maupun dari orang tuanya sendiri. mhm. Sedangkan, kalau anaknya diejek sedikit saja, dia tidak terima. Nggak disakitin, karena anak guru kan, siapa juga yang mau nyakitin, cuma diejek aja. Dan ngejeknya juga nggak intensional. Pernah kejadiannya di saya kayak gini. Ada teman saya, brengsek sih orangnya, tukang peras. Namanya Rozi. Terus dia, orang kan zaman SD, ya bercandanya mainnya tuh nggak jelas kan, random lah, joget-joget nggak jelas gitu. Hmm. Terus tiba-tiba dia point blank nanya ke saya, coba lihat itu, anaknya ibu itu kan. Panggilannya Moncos, karena dia udah gede, masih ngiler. Moncos. Coba lihat itu, kayak mana menurut kau? Katanya kan, bahasa sana. Kayak orang gila. Tapi kan itu omongan anak SD ya, bercanda gitu. Bercanda. Ya ada yang joget-joget ya kayak orang gila dong, ada yang teriak-teriak kayak orang gila, bahasanya anak SD. Terus sama si Rozi itu dijadikan bahan untuk memeras saya. Contekin PR, kalau nggak aku kasih tahu ke ibu, kau bilang anaknya kayak orang gila. Kan? Aduh. Ya. Jajanin, kalau nggak aku kasih tahu ke ibu, kau bilang anaknya kayak orang gila. Saya mah seperti prinsipnya Amerika, we do not negotiate with terrorists. Sehingga Bodoh amat, sehingga disampaikan. Dikasih tahu, nggak tahu kapan ngasih taunya. Pokoknya balik-balik habis istirahat suatu hari, diomongin. Jadi dia bukan mendatangi saya dan nanya baik-baik, kenapa kamu bilang anak ibu seperti orang gila, emang ada masalah apa? Enggak gitu. Tahu-tahu masuk gitu kan, habis istirahat, mau belajar gitu. Tiba-tiba dibilang, itu ada tuh yang bilang anak saya seperti orang gila. Nggak ngaca apa ya, katanya gitu. Ngaca coba di sana di rumah, di cermin yang besar milik mama kamu, gitu-gitu lah kan. Aduh, bagi saya jadinya nggak lucu gitu. Posisinya guru, didolain banyak orang gitu, dan ketika anaknya menzolimi orang, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika anaknya cuma dibecandain doang, itu kan levelnya bercanda, namanya anak SD, 14. Dia langsung tersinggung gitu. Nah, gitu terus. Nah, dari situ saya jadinya terbawa-bawa. Saya suka belajar, tapi kayaknya lebih suka belajar sendiri deh daripada di institusi pendidikan, karena isinya guru, dan guru itu imperfect gitu, dan nggak ada attempt kayaknya untuk memperbaiki diri gitu, nggak ada mekanisme yang membuat mereka kena konsekuensi kalau mereka berbuat buruk atau salah. Zaman itu ya, kalau zaman sekarang mungkin udah banyak, udah viral kali ibu itu. Nah, jadi saya nggak pernah suka sekolah, nggak pernah suka. Kalau gurunya secara pribadi baik ya bagus gitu, no problem gitu. Tapi sebagai institusi saya nggak pernah suka sekolah. Sistemnya, kenapa bullying bisa subur di SD, SMP, atau SMA gitu? Karena sistemnya dong, ada yang salah sama sekolah sebagai institusi, sehingga mungkin terjadi bullying dan nggak ada pencegahannya atau pengobatannya gitu. Sebagai institusi berarti dia salah. Termasuk guru-guru yang mengelola, menjalankan, yang perannya paling besar di sana, termasuk mereka juga salah. Iya. Dan mereka nggak acknowledge, nggak ada attempt untuk mengaku, oh ya ini salah. Atau misalnya gurunya ditegur sama orang tuanya, tegur casual aja, misalnya kan sesama ketemu di lingkungan itu, misalnya di belanja atau di mana gitu. Cuma oh kemarin ada kejadian gini ya Bu sama anak di sekolah gitu. Itu follow up-nya adalah guru itu marahin anaknya di kelas, jadinya lebih dimarahin lagi di kelas. Jadinya nggak belajar. Jadinya dia kayak ngajak siswa yang lain sama-sama memandang buruk ke anak ini, karena anak ini orang tuanya punya concern tentang apa yang terjadi di sekolah. Kan aneh gitu. Itu. Jadi dari pengalaman itu sampai sekarang saya nggak pernah suka institusi pendidikan. Nah, tapi di sisi lain saya jadi punya cita-cita, mungkin kayaknya harus punya sekolah sendiri kali ya, yang nggak kayak gitu. Itu. Apa tanggapan Bu Ayu? Oke. Wow. Jadi terkenang masa lalu juga. Ya. Apa? Hah? Ini juga ini relate sedikit okay. gitu ya. Gimana? Karena dulu waktu kelas 1 SD gitu, sebenarnya anak ini gitu nyontek aku, tapi
guru ini mengiranya aku yang ngasih contekan. Ditoyor lah aku gitu. Oke. Itu pertama. Terus ada juga yang dulu rambutku tuh bondol karena ya itu tadi rambut ikal gitu. Terus suatu ketika anak-anak cowok lagi pada berisik dari kelas sebelah, aku gedor pintunya. Maksudnya aku gedor tuh kayak, Wow. jangan berisik gitu maksudnya. Iya. Ada gurunya di situ, gurunya masuk. Waduh. Iya, gurunya keluar dari kelas itu, masuk ke kelasku gitu. Siapa tuh tadi yang gedor-gedor? Ya teman-teman di kelas itu ya apa adanya, ya memang Ayu gitu yang gedor gitu kan. Padahal memang mereka berisik gitu si cowok-cowok itu. Terus kata gurunya gini, belagu bencong. Aku dikatain, iya jadi rambutku pendek, gondol, Oke. gue dikatain bencong gitu. Karena mungkin sebenarnya ya nggak relevan kali ya ininya celaannya, tapi nadanya itu menyakitkan gitu. Makanya aku jadi agak jadi relate. Tapi nyambung ke tadi yang Kak Prima bilang bahwa jadi apa ya, karena melakukannya di depan kelas, di depan anak-anak yang lain gitu. Jadi kan apa ya, ngajak bilang ngajak nggak juga sih, cuman kayak ya gitulah. Jadi lebih menyakitkan aja gitu karena di depan teman-teman yang lain gitu. Oke, tapi aku jadi pengen nanya, itu kan tadi pengalaman yang menyebalkan gitu. Tapi ada nggak sih selama mungkin nggak cuma SD kali ya, sama SD, mungkin SMP, SMA, guru yang justru memberikan pengalaman sebaliknya gitu, sebegitu berkesannya dalam hidup Kak Prima gitu. SD aja lah biar sempit kalau semuanya. Oh, tapi kalau di SD Ya. ada nggak apa-apa, di SD ada nggak apa-apa. Jadi luas tuh, itu buat episode lain aja tuh. SMP, Oke. SMA, satu episode sendiri. Ya. Oke. SD guru yang baik. Apa sih tadi? Guru yang Baik, berkesan. berkesan. Yang specifically baik ke saya tuh nggak ada ya. Yang ada kejadiannya adalah dia guru yang sebagai orang dia baik sekali, sampai jadinya kita tuh prihatin. Prihatin. Ya. Beliau ini guru agama waktu saya masih sekolah di sana. Tapi setelah saya nggak sekolah di sana, beliau udah naik tuh jadi kepala sekolah. Dan beliau itu tetangga. Rumahnya tuh 1, 2, 3 rumah dari rumah saya. Secara etnis orang Melayu, cuma di lingkungan kami itu dominan orang Jawa. Ini bukan ngomong rasis ya, tapi sesuai faktanya aja gitu, yang terjadi di sana. Mungkin di lingkungan yang lain, misalnya yang dominan orang apa gitu, karena bullying pasti pancing down. Orang yang lebih dominan pancing down ke orang yang minoritas gitu. Kebetulan di sana situasinya adalah yang dominan orang Jawa di tempat itu. Dan yang minoritas adalah orang Melayu. Padahal itu negeri Melayu, di Riau. Karena spotnya kebetulan. Di bagian yang lain dari desa saya tuh ada tempat yang dominannya orang Batak, misalnya ada yang dominannya orang Minang, dominannya orang Melayu. Yang terjadi adalah di dekat rumah saya tuh anak-anaknya nakal banget. Jadi di SD saya berandalannya dari area rumah saya semua. Ya, bulinya tuh dari sekitar area rumah saya semua itu. Dan mereka tuh kalau nggak bersaudara, kalau nggak sekedar bergeng aja, sebagiannya bersaudara, ya kan? Dan beda angkatan gitu. Ada yang udah senior gitu ya, ada yang 1 tahun atau 2 tahun di atas kita, ada yang seangkatan sama kita. Yang terjadi sama ibu ini adalah, ibu ini ya baik-baik aja ya sebagai anggota masyarakat dan sebagai guru, normal-normal aja, nggak melakukan hal yang aneh-aneh atau menyakitkan. Tapi yang terjadi justru anaknya dimusuhi bersama sama anak-anak nakal di situ. Anak si guru ini? Ya, anak ibu itu. Levelnya tuh ekstrim, dan anak ibu ini banyak. Jadi di setiap angkatan itu kayak ada anaknya gitu. Ada yang lebih tua dari kakak saya, ada yang seangkatan kakak saya, ada yang di tengah-tengah gitu, di atas saya 1 tahun, ada yang seangkatan sama saya, sekelas sama saya. Yang ekstrim itu, yang paling ekstrim adalah yang di atas saya itu. Abang itu dimusuhin sampai level, misalnya dia datang ke acara keramaian di situ, misalnya ada pesta gitu, ada panggung 17-an atau apa. Dia datang ke acara keramaian itu diincar untuk dikeroyok, dan keroyoknya itu bawa pisau. Tapi nggak sampai nikah, belum sampai nikah. Cuma tahu aja bahwa mereka bawa pisau gitu. Dikeroyok, bawa belur, itu pulang. Terus ibu itu ya cuma sedih aja gitu. Padahal kalau mau ngomong punya power atau enggak, punya power dong di sekolah. Karena anak ini semua sekolah di sekolah yang sama. Bisa aja misalnya dikeluarin kayak dari sekolah, atau dihukum di sekolah, dipanggil orang tuanya ke sekolah atau apa gitu. Tapi ibu ini tidak melakukan itu. Mungkin karena guru agama ya, saking humble-nya meneladani Rasul kan.
Rasul kan Oh. dimusuhi tetap baik, Tapi guru agamaku nggak begitu. dilemparin tetap baik gitu-gitu kan. Nah. Mau dibunuh tetap baik Rasul. Jadi dia cuma humble aja dan cuma approach-nya cuma ngomong aja, dan ngomongnya pun nggak langsung ke anaknya gitu, ngomongnya secara umum aja. Kayak kenapa ada orang yang mau nyakitin orang lain ya gitu, kenapa ada orang yang tega jahatin anak orang lain sampai segininya gitu. Nah jadi kalau saya pribadi sih respect sekali sama guru itu, karena approach-nya sangat kontras dengan wali kelas saya yang diodolakan teman-teman saya entah karena apa, padahal ibunya tidak baik. Tapi teman-teman saya masih memuja-muja dia tuh. Kalau saya cerita tentang dia sedikit aja, pernah kejadian, ibu itu mah begitu itu. Teman saya langsung nyeletuk, wah itu guru favoritku. Aspek apa yang bikin dia bingung ya, selera orang emang beda-beda Betul. gitu. Kalau Ayu, ada guru yang baik nggak waktu SD? Ada sih. Waktu kelas 3. Kayaknya sih nggak lama setelah yang aku dikatain bencong itu, aku nangis gitu. Aku biasanya kalau nangis tuh nangis karena kesel, karena nggak tahu harus apa gitu. Jadi nangis, terus agak heboh-heboh gitulah di kelas. Aku juga lupa ingat gitu ya. Masuklah guru ini. Terus guru ini bilang, aduh aku agak lupa gitu ya. Cuma intinya yang aku ingat adalah bagian ketika beliau tuh bilang, apa sih gitu, maksudnya apa sih mereka gitu, apa sih ini pada gini-gini, pokoknya bilang, ayo itu pintar gitu katanya. Jadi itu tuh dekat-dekat sama masa apa ya, ujian atau apa gitu ya, waktu SD soalnya. Itu nilai apanya gitu ujiannya aja paling tinggi gitu. Nah, aku yang tadinya nangis makin nangis. Makin. Karena berapa ya emosinya macam-macam gitu. Tapi selain momen itu memang beliau ini ya sangat mengayomi lah gitu, mengayomi dan beneran ngajarin itu bukan yang ngajarin praktikalnya doang, tapi ke konsep-konsepnya gitu. Jadi apa ya, aku tuh seneng lah gitu sama guru yang memang pengen bikin anak-anak pinter gitu, bukan sekadar ngerti gitu. Sudah nggak ada orangnya. Oh, udah nggak ada? Udah nggak ada. Gitu. Ya. Oke, tapi kita perlu klarifikasi nih ya. Ini bukan kita menganggap semua yang berprofesi guru itu jelek dong. Kita bukan mau bilang bahwa semua guru SD jelek. Kalau as a whole, saya respect sekali sama profesi guru SD ya. Karena berat. Berat handle anak kecil. Apalagi sekolah di Indonesia tuh masih banyak yang shitty di sekolah negeri tuh. Harusnya satu kelas tuh mungkin isinya nggak nyampe 20 maksimal ya idealnya ya, normalnya gitu. Dulu berapa Kak Fri masa kelas? 40 ya. Sama. Satu meja 3 orang, berarti berapa meja lah itu ya kira-kira? Pakai kursi yang panjang itu bukan? Iya, waktu kelas kecil ya, kelas 1, 2, 3 tuh kayak gitu. Kelas 4, 5, 6-nya baru dipisah. Baru 20-an dan kursinya satu-satu gitu. Jadi guru SD itu berat, dan beban guru secara umum di Indonesia juga banyak kan, responsibility-nya banyak banget. Pemerintah nggak suportif, gaji dan insentifnya tidak seberapa. Saya ngerti, bagian itunya saya ngerti. Tapi yang menurut saya tidak bisa dibenarkan adalah, just because you're suffering, bukan berarti dia bisa project masalah itu ke studentnya dan menjadikan studentnya sebagai objek pelampiasan dengan treatment-treatment yang nggak sehat. Gitu. Dan itu berlaku ke siapapun yang melakukan bullying. Betul. Ke siapapun orangnya yang in position of power, melakukan bully, ya just because you're suffering, tapi bukan berarti itu justified untuk melampiaskannya ke orang lain yang nggak punya power, misalnya murid gitu. Apalagi ketika orang itu ada di usia rentan kan, kayak anak SD, obviously sangat rentan secara emosi gitu, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti menerjemahkan experience itu gimana gitu, mengelola emosi dari experience itu gimana. Itu bisa manifest jadi hal yang macam-macam banget dan kebawa sampai gede gitu. Dan mungkin setelah gedenya nggak semua orang bisa cope juga, nggak ada jaminan bahwa setelah gede dia bisa menyelesaikan masalah trauma masa SD-nya atau can afford untuk, ini kita belum ngomong ke tenaga profesional ya, bahkan nggak semua orang can afford untuk ngobrolinnya aja gitu, nggak semua orang punya teman untuk ngobrolinnya gitu. Buru-buru mau ke tenaga profesional, ke yang nggak bayar aja belum tentu semua orang punya gitu. Nah jadi gitu. Udah cukup kesimpulannya.
Apa kesimpulan? Tidak. Apa kesimpulannya? Udah tadi kan masing-masing. Itu dia. Kesimpulan masing-masing. Itu tapi tadi itu kesimpulannya. Just because you're suffering bukan berarti orang lain juga harus ikutan. Oke. Ya, just because you're suffering bukan berarti berhak untuk melampiaskannya ke orang lain, terutama ketika orang lain itu vulnerable banget kayak anak SD. Iya, Apa? apalagi ke orang-orang yang vulnerable, anak SD, anak masa sekolah Yatim. lah. Ya, yatim. Misalnya nih, dia anak SD dan yatim, double vulnerable ya guys. Ya, betul. Ya, itu aja untuk episode pertama. Langsung sambung episode kedua. Topiknya. Soalnya saya nggak ada kerjaan ini. Malam nanti gue. Enggak nanya aku ada kerjaan apa enggak. Enggak lah, ayo kan selalu available kalau buat saya.